Jadi makna dari perempuan berkemajuan untuk mencerahkan bangsa. Baik, saya lanjutkan ya Mbak Kaska. Tadi poin 1 ya. Tadi saya mengakhiri dengan surat Al-Imran ya 195 yang menegaskan bahwa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin min dzakarin aw unsa ba'dhum min ba'd. Ya, jadi ini jelas bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perjuangan yang kemajuan dari laki-laki maupun perempuan sama-sama ya, mereka bersama-sama untuk maju. Yang kedua, bahwa perempuan berkemajuan itu adalah perempuan yang memiliki kesetaraan tadi ya, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan memiliki kemuliaan ya, laki-laki dan perempuan kemuliaan di hadapan Allah itu setara di hadapan Allah, setara di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Apa kelebihannya? Ya, yang membedakannya kualitas ketakwaan dan amal solihnya itu ya. Itu kan di Al-Hujurat ayat 13 ya, sudah jelas menjelaskan bahwa kemuliaan ya laki-laki dan perempuan itu sama mulianya. Yang ketiga, bahwa perempuan berkemajuan itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk beribadah ya. Jadi fungsi atau misi ibadah, misi khalifah laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu kan dijelaskan panjang ya, saya nggak akan menyampaikan nanti waktunya, tapi intinya sebenarnya mulai dari innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya, wal qanitina wal qanitat, yang taat sampai kepada yang sekarang berpuasa ya, wasyaimina wasyaimat ya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, mereka bersedekah, berarti kan ini beramal, ini adalah beribadah sama. Khalifah sama, jelas Al-Baqarah ayat 30 ya. Itu memang Al-Baqarah 30 belum menjelaskan laki-laki maupun perempuan umum, tapi kalau namanya umum ya di situ ada, kalau manusia di situ ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 71 ya, di sana disebutkan bahwa laki-laki mukmin wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, bahwa ini. Nah, aulia itu bisa dimaknai saling menolong, bahwa laki-laki dan perempuan mukmin itu saling menolong. Berarti ini kan tidak sendiri. Ya, beramal soleh itu nggak sendiri, berdakwah nggak sendiri, tapi bersama-sama. Bahkan Kiai Dahlan telah membentuk Muhammadiyah dan Aisyah ya, menjadi yang kedua menjadi pemimpin ya, aulia, sehingga inilah maka menjadi khalifah. Tapi yang paling penting kan bagaimana karakteristik ya, bahwa karakter dari seorang pemimpin, dia memimpin bukan karena laki-laki atau perempuannya, tapi karena kualitas kepemimpinannya, mungkin spiritualitasnya, karena dia mampu menggerakkan ya, ya'muruna bil ma'ruf ya, wa yanhauna 'anil munkar misalnya, dan seterusnya. Ya, ini yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat, bahwa perempuan berkemajuan menjunjung tinggi akhlak karimah, keadaban ya, namanya akhlak itu kan sudah menjadi kebiasaan, perilaku yang muncul dari hati gitu ya. Jadi dorongan hati, qalb ya, basiroh, hati nurani yang mendorong untuk melakukan perbuatan, dan perilaku itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau di Ibu Aisyah ya luar biasa itu ya, namanya memberikan santunan ya, kemudian dia ikut kajian-kajian ya, ini semuanya dakwah, ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan, nggak usah mikir gitulah ya artinya. Tapi itu, ini akhlak, ini ada sesuai dengan contoh ya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dijuluki wa innaka la'ala khuluqin azim ya, termasuk tadi Al-Ahzab 35 itu kan menunjukkan karakter-karakter ya. Kemudian yang keempat, bahwa tadi baik fungsi ibadah, fungsi khalifah, beramal sholih ya, beriman, dan itu terekspresikan dalam seluruh segi kehidupan ya, baik dalam keluarga maupun di ruang publik, di tempat kerja gitu ya, termasuk bagi para perempuan yang mendapatkan amanah dalam memimpin bangsa misalnya gitulah ya. Ini adalah sebenarnya menunjukkan perempuan yang berkemajuan. Tapi sekali lagi, bahwa sebenarnya selanjutnya
perempuan berkemajuan bukan berarti sudah maju kemudian relasinya tidak seimbang ya. Ya tetap membangun relasi yang baik antara laki-laki perempuan dengan semua pihak, dan ini ekspresi dari apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ada tawazun, ada keseimbangan. Yang terakhir, perempuan kan beda Mbak ya, punya kekhususan lah kalau saya katakan ya, punya fitrah, punya ketika dia haid, ketika hamil, melahirkan, memberikan ASI gitu ya. Ya itu adalah fitrah ya, artinya itu adalah kemuliaan perempuan, karena fitrah itu adalah ya sudah itu ciptaan dan kehendak dari Allah. Pasti itu ada kebaikannya. Kebaikannya apa ya? Kita punya peran untuk menyiapkan generasi. Ya generasi putra-putra kita sendiri, tapi juga generasi bangsa bahkan kemanusiaan. Fitrah ini jangan sampai itu melemahkan, mengurangi, bahkan menghalangi dalam peran-peran publik gitu ya. Jadi sebenarnya itulah perempuan berkemajuan, tidak ada halangan ya, termasuk pekerja gitu ya. Bekerja seperti Mbak Kaska ini kan sudah sekarang jadi apa ya, guru ustadzah gitulah ya. Maka perempuan ini juga diberi kesempatan yang luas gitulah ya. Tapi yang penting tadi ada keseimbangan dan apa ya, ada kebersamaan dalam anggota keluarga ya. Itulah yang nanti dalam keluarga sakinah misalnya ya. Ini yang berkaitan dengan perempuan berkemajuan. Lah mencerahkannya Mbak, coba ya, mencerahkan ini kan praksi sosial ya, gerakan praksi sosial yang berorientasi pada apa? Yang pertama adalah pembebasan ya. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan Aisyah yang membebaskan. Yang mereka nggak punya ya diberi kecukupan, yang mereka sakit biar sehat, yang belum pinter ya biar berilmu gitu ya, yang mereka masih di rumah saja masih terpinggirkan ya, masih belum bergaul juga kita hargai, kita angkat ya, kita beri kesempatan untuk bersama-sama berdakwah, bersama-sama berkiprah itulah ya. Itu adalah gerakan pencerahan ya, yang ini sebenarnya nilai-nilai dasarnya ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kalau berdirinya Muhammadiyah 104, tapi gerakan pencerahannya 110. Untuk menjadi khaira ummah pasti ada gerakan pencerahan. Melalui apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, inilah ya, mengeluarkan, mencerahkan dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ada aktivitas kemanusiaan, memanusiakan manusia ya, mengangkat biar mereka mulia dengan berbagai macam aktivitas, ada pendidikan, sosial, bahkan advokasi gitulah ya. Ya, kemudian liberasi, tanhauna 'anil mungkar ya, tadi yang yang miskin, yang tidak berkecukupan, yang sakit, yang belum berpengetahuan, ya kita harus bebaskan. Itulah liberasi, tanhauna 'anil mungkar, tapi semuanya itu dilandasi dan dibungkus dengan apa? Transendensi, tu'minuna billah. Demikian Mbak. Baik.